di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau keselamatanku. Kami berserah penuh Tuhan. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Engkau hadir di setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Bapa keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kekuatan yang Kau berikan Tuhan.
untuk kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang ditaburkan Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Engkau berkuasa ya Tuhan atas hamba. Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Engkau yang berkuasa atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk sama-sama membaca firman Tuhan ya. Saya ambil dari Matius pasal 6 ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Firman Tuhan saya beri tema hari ini, doa yang benar. Saudara, kita sudah membaca dalam Matius 6 ayat yang kelima. Sebenarnya ini satu paket sampai ke ayat 15 ya, satu perikop ya. Karena dalam Matius 6 ayat 5 sampai ayat 15 ini pada akhirnya Yesus mengajarkan cara berdoa buat murid-muridnya, buat anak-anaknya. Ya, Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa yang benar. Nah, di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15 ini Yesus mengajarkan secara keseluruhan dalam berdoa bagaimana itu hubungannya dengan Bapa, bagaimana itu hubungannya dengan sesama, bagaimana seharusnya orang berdoa. Ya, kalau saudara melihat dalam ajaran Yesus di situ, saudara, dalam ayat yang ke-9 ya, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan Bapa kami yang di sorga dikuduskanlah namamu. Jadi dengan kata lain, yang pertama Allah dimuliakan dulu, Allah diagungkan dulu. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dan seterusnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, baru tertuju kepada diri sendiri. Ya, selain itu di dalamnya ada pengampunan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan seterusnya, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15 Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa yang benar. Namun Bapak Ibu Saudara, saya fokus ke Matius 6 ayat yang kelima tentang hal berdoa. Nah, saudara, dalam Matius 6 ayat yang kelima di sini Yesus sedang menyoroti ternyata pada waktu itu ada banyak umat-umat Tuhan, ahli-ahli Taurat, ya, para farisi-farisi, di mana kalau mereka berdoa itu mereka menunjukkan diri mereka di jalan-jalan, di tikungan-tikungan, di pasar-pasar. Mereka nggak peduli, mereka pokoknya berdoa supaya apa tujuannya? Supaya dilihat orang. Bahwa apa? Bahwa mereka sedang berdoa. Ya, mereka ingin menarik perhatian orang banyak bahwa aku ini adalah orang yang paling bagus dalam berdoa. Aku orang yang paling baik, aku selalu berdoa. Nah ini saudara, ternyata Yesus menentang praktek-praktek itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat bersama-sama tentang doa yang benar itu yang bagaimana. Di sini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara tentang doa yang benar. Kita lihat kembali dalam ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Dengan kata lain, Yesus mau ajarkan kepada saya dan saudara bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita harus berdoa dengan penuh ketulusan di hadapan Tuhan. Kita harus berdoa dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan. Nah ini saudara yang membedakan dengan orang-orang
yang ada, yang Yesus lihat. Di mana mereka datang kepada Tuhan tidak dengan ketulusan. Tetapi hanya untuk mendapatkan pujian. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketulusan menjadi standar yang utama bagi Yesus, bagi seseorang yang datang untuk memuji menyembah Dia. Ketulusan menjadi standar dari Yesus bagi seseorang yang melayani Dia. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita, apapun yang kita naikkan dalam doa-doa kita, dalam penyembahan kita, pada akhirnya Tuhan akan melihat sampai kedalaman hati kita. Ya. Jadi standar Tuhan adalah ketulusan kita bagaimana saat kita datang menyembah Tuhan, saat kita datang berdoa kepada Tuhan, saat kita datang memuliakan Tuhan. Ini yang perlu kita pahami bersama, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, kita perhatikan dalam ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang kedua, doa yang benar itu, saudara, doa yang dilakukan dengan adanya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sekali lagi, doa yang benar itu doa yang dilakukan dengan adanya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dengan kata lain, ada privasi di dalamnya. Namanya intim, berarti privasi, saudara. Bukan untuk dilihat orang banyak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas sekali dalam ayat yang ke-6 ini, firman Tuhan katakan, masuklah dalam kamarmu. Ini berbicara tentang privasi. Kamar kan privasi. Ya saudara ya? Iya kan? Kamar itu hal yang privasi. Kalau saudara di rumah ada, mohon maaf, ada asisten rumah tangga, pasti saudara tidak mengizinkan masuk ke kamar saudara. Kalaupun saudara mengizinkan masuk, mungkin hanya sekedar bersih-bersih. Setelah itu kalau ada saudara, dia nggak boleh masuk. Kenapa? Karena itu hal yang privasi, saudara. Ya, jadi Tuhan mau ada hubungan yang intim. Doa yang benar itu ada hubungan yang intim. Ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ada privasi di dalamnya. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Berdoalah kepada Bapa. Ya. Tuhan tidak arahkan ke yang lain. Yesus arahkan kepada Bapa di sorga. Kalau engkau berdoa, berdoalah kepada Allah dengan penuh keintiman. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Ya, penuh keintiman. Ajaran Yesus sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Ajaran Yesus mau membawa saya dan saudara dalam satu persekutuan yang indah. Sampai apa? Sampai kita merasakan hadirat Tuhan. Ya, sama kan kalau kita di gereja, ya dalam praise and worship hari Jumat, hari Rabu, hari Minggu, iya kan? Kita datang bersama-sama. Supaya apa? Ada keintiman dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yang ketiga, doa yang benar itu adalah doa yang diserahkan kepada kehendak Yesus. Nih. Doa yang diserahkan kepada kehendak Allah, bukan keinginan diri sendiri. Nah, ini yang jadi masalah dengan anak-anak Tuhan saat berdoa. Ketika mereka berdoa, banyak anak-anak Tuhan saat berdoa, mereka memaksakan kehendaknya yang jadi. Mereka datang berdoa kepada Tuhan,
tetapi mereka sudah menyerahkan daftarnya dan berharap seluruh daftar doa itu dijawab sama Tuhan sesuai dengan keinginannya. Ini yang salah, ini yang keliru dalam berdoa, saudara. Kalau saya dan saudara berdoa benar, kita berdoa, semua keinginan kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, dalam berdoa kita harus ingat kehendak Tuhanlah yang jadi. Yesus berkata, Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat, kita harus tahu dan kita harus sadari bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan, jangan lupa kita tidak punya hak untuk mengatur Tuhan. Jangan pernah mengatur Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika Tuhan bekerja, Tuhan akan lakukan dengan sempurna, iya kan? Tuhan akan melakukan dengan sempurna. Asalkan apa saudara? Kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Ini doa yang benar. Memberikan ruang kepada Allah untuk bekerja secara sempurna di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sudah membatasi Tuhan, ya, kita mau Tuhan jawab, aku ini ingin ini, ya enggak salah saudara, tidak salah. Tidak salah. Kita punya planning apa, kita harus libatkan Tuhan, ya kan? Tetapi pada akhirnya planning kita kembali Tuhan yang memutuskan. Karena kan Tuhan yang paling tahu, ini berbahaya buat saya dan saudara atau tidak. Iya kan? Kita punya planning, kita bawa di dalam doa. Lalu kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Karena kalau kehendak Tuhan yang jadi, Tuhan akan mengatasi seluruh rintangan yang ada di depan, yang akan kita hadapi. Ya. Tuhan paling tahu, kita mungkin berdoa minta A, minta B, sampai hari ini belum terlaksana. Karena Tuhan juga melihat kesiapan hati kita. Kita sudah siap gak menerima apa yang Tuhan, apa yang kita doakan. Atau kalau enggak, Tuhan mau membawa kita lebih dewasa lagi, ya kan? Ayub, apakah Ayub tidak meminta kesembuhan dari Tuhan? Ya. Pasti Ayub meminta kesembuhan kan dari Tuhan. Tetapi rupanya ada hal lain yang Tuhan mau perbaiki dalam diri Ayub. Firman Tuhan katakan Ayub adalah orang yang paling saleh di muka bumi ini pada saat itu. Tetapi Tuhan juga mau bekerja lebih lagi kepada Ayub. Sadrak, Mesak dan Abednego, apakah mereka tidak berdoa secara pribadi mereka untuk Tuhan lepaskan dari dapur api? Mereka pasti berdoa, meminta Tuhan melepaskan. Tetapi rupanya jawaban Tuhan lain. Karena mereka menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Apakah mereka pada akhirnya dibebaskan? Tidak saudara. Mereka harus masuk ke dapur api. Tetapi yang terjadi, Tuhan mengatasi semua yang panas-panas menjadi sesuatu yang adem. Menjadi hal yang tidak membakar tubuh mereka. Nah ini saudara, karena mereka berkata, walaupun Tuhan tidak datang menolong kami, kami akan tetap menyembah kepada Allah kami dan tidak menyembah kepada patung Tuanku, Raja. Nah ini Bapak Ibu Saudara, karena apa saudara? Karena diserahkan kepada kehendak Allah, memberikan ruang kepada Allah untuk bekerja secara sempurna. Ini doa yang benar. Dan tentunya semua doa yang benar itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk hormat kemuliaan nama kita. Ya. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya. Hati-hati jangan sampai dalam doa-doa setelah doa kita dijawab oleh Tuhan, kita menganggap bahwa semua itu karena peran saya. Ya. Karena peran dari diri saya. Tetapi sekali lagi kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa sebagai orang percaya banyak anak-anak Tuhan doanya seolah-olah tidak didengar. Seolah-olah tidak berkuasa.
Apakah benar tidak didengar? Saya yakin semua doa itu didengar oleh Tuhan. Ya, cuman prosesnya ya dan cara menjawab Tuhan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Gak usah beda orang. Kita pribadi, kita mendapatkan masalah yang sama, kita berdoa, pasti Tuhan punya cara yang berbeda. Amin, saudara. Ya. Nah, mengapa doa anak-anak Tuhan, doa orang percaya seringkali seolah-olah tidak didengar, seolah-olah tidak berkuasa. Firman Tuhan katakan karena kita salah berdoa. Salahnya bagaimana? Salah berdoa yang dimaksud bagaimana? Yang pertama kita lihat dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, ingat saudara ya? Ya. Atau kamu berdoa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, doa tidak didengar atau seolah-olah doa kita tidak didengar. Kata firman Tuhan yang pertama, karena doa yang kita naikkan itu dinaikkan untuk memuaskan keinginan daging kita. Untuk memuaskan diri kita. Seperti yang saya katakan tadi, maunya yang kita doakan itu semuanya dijawab oleh Tuhan, semua diikuti oleh Tuhan. Semua diselesaikan oleh Tuhan, harus seperti yang kita mau. Nah, ini yang fatal ya. Firman Tuhan tidak ingin kita menaikkan doa-doa kita hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Tuhan gak mau seperti itu. Ya. Tuhan saya ingin ini. Tuhan saya ingin itu. Ya gak salah Bapak Ibu Saudara. Ingin ini, ingin itu, ingin sana. Ini itu sana. Gak salah saudara. Kita mau semuanya. Gak salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah itu benar-benar untuk memuliakan Tuhan atau untuk memuaskan keinginan-keinginan daging kita? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa, kita harus belajar. Setelah itu kita harus koreksi kembali. Apakah doa saya ini untuk menyenangkan diri saya sendiri? Untuk memuaskan hati saya sendiri? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang saya doakan saudara, yang rupanya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Karena pada akhirnya Tuhan yang paling tahu diri saya. Ya, diri saya, Tuhan yang paling tahu. Tetapi rupanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan satu pengertian lagi kepada saya. Ya, Tuhan kasih pengertian bahwa tidak semua hal-hal yang engkau mau, aku harus ikuti. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengoreksi diri kita kembali saudara. Jangan sampai semua yang kita minta itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan kita, untuk nama besar kita, untuk popularitas kita. Nah ini Tuhan ingatkan kembali kepada saya. Apakah yang engkau minta itu untuk memuliakan Tuhan atau untuk popularitasmu? Nah ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua saudara, mengapa doa kita seolah-olah tidak didengar? Mengapa seolah-olah doa kita tidak dijawab, tidak berkuasa? Kita lihat Yesaya pasal 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Penuh dengan darah ini penuh dengan hal-hal yang tidak benar, membunuh dan lain sebagainya. Dengan kata lain saudara, yang mau saya sampaikan kepada saudara bahwa poin yang kedua, ya, mengapa doa kita seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan? Karena di hati kita masih ada sesuatu yang salah.
sesuatu yang tidak benar, mungkin itu kepahitan, mungkin itu kebencian. Mungkin saudara bertanya, apa kaitannya dengan Yesaya 1 ayat yang ke-15? Saudara, saya coba membawa saudara untuk mengaitkannya dengan 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik 1 Yohanes 3 ayat 15 ini. Ternyata saudara, bahwa ketika kita membenci orang lain, apalagi sampai tidak terkontrol, ternyata kita masuk dalam kategori kita adalah seorang pembunuh manusia. Jadi jangan berharap agar untuk doa kita diterima atau dijawab oleh Tuhan. Kalau masih ada hal yang tidak benar, masih ada kepahitan, masih ada iri hati, masih ada kebencian. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita saudara. Ya. Yang berikutnya kita melihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang memenuhi hati seseorang yang dapat menyebabkan doa itu belum dijawab atau tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, dengan kata lain bahwa di dalam dirinya masih ada persahabatan dengan dunia sehingga doa itu belum Tuhan dengar. Karena apa? Karena Tuhan inginkan ya kita membereskan dulu seluruhnya kepada Tuhan. Makanya kan firman Tuhan katakan, kalau ada sesuatu dengan dirimu ketika engkau hendak mempersembahkan korban, tapi engkau masih berselisih paham dengan saudaramu, ya selesaikan dulu semuanya itu, baru engkau datang membawa korban di hadapan Tuhan. Ya, baru engkau datang untuk memuji Tuhan, baru engkau datang untuk berdoa. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya, kita harus mengerti bahwa doa yang didengar itu tidak boleh ada persahabatan dengan dunia. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tuhan tidak mau sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, Tuhan gak ingin kalau memang doa kita mau didengar oleh Tuhan, Tuhan gak mau masih ada persahabatan dengan dunia. Ya, persahabatan dengan dunia. Dalam hal apa saja seperti yang sudah dibacakan tadi dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Lantas Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita agar doa kita didengar Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, apa yang saya dan saudara harus lakukan? Ya, sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita lihat Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu tunduklah kepada Allah. Agar doa kita didengar oleh Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah itu bukan seperti ini saudara. Nggih, iya, tak saudara. Bukan seperti itu. Tetapi tunduk kepada Allah ini adalah bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita menjalankan semua yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mengutamakan Tuhan.
Kita punya waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan. Kita punya jam-jam doa di hadapan Tuhan. Kita punya waktu bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Bahkan melakukan firman Tuhan. Ini tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah, dia juga menghargai waktu-waktu bersekutu, beribadah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan janganlah menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menginginkan saya dan saudara tunduk kepada Allah. Tunduklah kepada Allah, hormatilah Allah. Muliakanlah Allah dalam segala keadaan. Saudara, hormat kepada Allah ini bukan sekedar hanya pada saat kita datang ke gereja, bukan saudara. Tetapi hormat kepada Allah ini goalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam dunia kerja saudara. Contoh, ya, contohnya tunduk kepada Allah itu misalnya begini. Dalam pekerjaan saudara ada orang yang menyakiti saudara, ada orang yang membuat saudara mangkel. Sehingga memancing diri saudara untuk ngamuk, untuk marah. Tetapi kalau kita tidak mengontrolnya, kita marahnya membabi buta. Sehingga hilang kontrol, ya. Itu berarti kita tidak tunduk kepada Allah. Karena tunduk kepada Allah berarti tunduk kepada firman Tuhan. Tunduk kepada firman Tuhan berarti melakukan firman Tuhan. Salah satunya adalah penguasaan diri. Salah satunya adalah sabar. Walaupun ini sangat sulit saudara. Tetapi inilah firman Tuhan. Itu contoh saudara. Jadi tunduk kepada Allah itu bukan sekedar ya kita datang ke gereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tunduk kepada Allah. Tetapi lebih di dalam dunia kerja kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini gimana ini saudara? Itu yang namanya tunduk kepada Allah. Yang kedua, kita lihat Lukas 11 ayat yang kedua. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa di namamu, datanglah kerajaanmu. Apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Yang kedua, cara agar doa kita didengar oleh Tuhan yaitu berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara biasakan kalau saudara berdoa, ya, biasakan kalau saudara berdoa, saudara tutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa saudara? Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa, ada power yang besar yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sesuatunya bisa diselesaikan. Makanya berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bukan sekedar ucapan. Tetapi di dalam doa itu ada iman yang besar. Iman yang ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai saudara berdoa, tetapi saudara tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, hanya saudara berdoa, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong untuk pekerjaan kami. Tuhan tolong untuk semuanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tapi tidak ada iman yang apa ya, yang luar biasa, yang benar-benar timbul dari hati saudara yang terdalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari ya, kalau kita ingin doa kita dengar oleh Tuhan, kita libatkan Yesus. Libatkan Yesus dalam segala hal, dalam setiap doa-doa saudara. Yang terakhir, kita lihat Yakobus 4 ayat 8 dan ayat 10. Yang terakhir, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yang terakhir, yang ketiga, agar doa kita didengar oleh Tuhan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan apa? Mengaku dosa
setiap hari di hadapan Tuhan. Tetapi saya selalu datang kepada Tuhan, harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa. Tuhan, kalau di hari ini saya sudah berbuat dosa kepada Tuhan, mungkin itu ada hal yang saya tidak sengaja menyakiti hati orang, ya, menyakiti hati sesama. Ampuni saya Tuhan. Kan enak saudara, iya kan? Kan luar biasa. Tapi kalau sepanjang hari kita sudah melakukan segala sesuatu, mungkin kita marah, mungkin kita ngamuk, mungkin kita sudah berkata yang kurang baik ke orang. Terus kita waktu tidur, kita tidur aja begitu. Ya, saya kira saudara, firman Tuhan kan katakan bereskan dulu. Iya kan? Bereskan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, sebagai umat Tuhan, biarlah kita selalu berseru kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kita bawa setiap doa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman, dan terlebih lagi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan memberkati kita. Jadilah pribadi-pribadi yang suka berdoa di dalam Tuhan Yesus dengan iman, dengan penuh pengharapan. Sehingga kekuatan doa itu akan kita alami dan kita rasakan setiap hari. Tuhan memberkati. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, oh, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuat. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh Kau hebat. Oh, ajaib perkasa perbuatan. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh
Kau hebat, ajaib perkasa, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu, oh, di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami dengan cara-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus menyembah, berdoa kepada Engkau dengan iman. Karena kami percaya ketika kami berdoa dengan iman, maka ada kuasa di dalam doa itu. Dan Engkau akan melaksanakan semuanya dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa mungkin ada pergumulan hidup dari jemaat-jemaat-Mu yang sampai hari ini mereka doakan Tuhan, tetapi Engkau belum menjawabnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan melakukan semuanya cepat atau lambat. Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Engkau tarik setiap roh untuk selalu datang bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih memberkati umat-umat-Mu yang sudah hadir hari ini, memberkati yang sudah melayani Tuhan, yang sudah memuji memuliakan Tuhan, memberkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan juga anak-anak sekolah minggu kami. Kami serahkan juga anak-anak tunas, remaja-remaja pemuda kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya umat-umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami, kota kami ada di dalam perlindungan Allah yang tidak terbatas. Saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah pulang dengan membawa kekuatan doa yang tidak pernah berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.